Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Prima Rizky Permata dengan NIM D22-2020-03-114. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung akan memompa darah, sementara pembuluh darah akan mengalirkan darah dari dan ke jantung. Darah yang diedarkan tersebut akan melewati seluruh tubuh dan membawa oksigen, nutrisi, serta hormon untuk diserap oleh sel-sel tubuh. Darah juga akan mengangkut zat-zat metabolisme seperti karbon dioksida untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Tiap pembuluh darah hanya mengalirkan darah ke satu arah saja. Adapun fungsi jantung dalam sistem peredaran darah, yaitu sebagai pompa. Organ ini berdenyut sebanyak 60-100 kali per menit. Lewat denyutnya ini, jantung memompa darah supaya mengalir ke seluruh tubuh untuk membawakan oksigen dan nutrisi bagi tiap sel tubuh. Setelah mengantarkan oksigen, darah akan kembali mengalir ke jantung. Jantung lalu memompa darah melalui sistem tertutup ke pembuluh darah. Arteri membawa darah dari jantung ke kapiler dalam jaringan tubuh. Vena membawa darah dari kapiler dalam jaringan tubuh untuk kembali ke jantung. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda yang terdiri atas sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik. Nah, darah memasuki atrium kanan. Darah memasuki atrium kanan dari sirkulasi sistemik melalui vena cava superior, dan vena cava inferior. Sebagian besar darah mengalir ke atrium kanan, mengalir melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan. Darah dari atrium kanan mengalir melalui katup trikuspidalis menuju ke ventrikel kanan. Sedangkan ventrikel kanan berelaksasi mengikuti kontraksi sebelumnya. Atrium kanan kemudian berkontraksi dan darah didorong dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan mengisi ventrikel kanan. Setelah mengisi ventrikel kanan ini, setelah kontraksi atrium kanan, ventrikel kanan mulai berkontraksi. Kontraksi ventrikel kanan mendorong darah terhadap katup trikuspidalis sehingga ditutup setelah tekanan di dalam ventrikel kanan ini meningkat. Jadi katupnya ini kemudian tertutup setelah tekanan dalam ventrikel kanan ini meningkat. Nah, katup semilunar paru dipaksa terbuka dan darah mengalir ke batang paru. Katup ini terbuka, katup pulmonalis ini terbuka, kemudian darah mengalir ke batang paru. Cabang-cabang batang dari arteri paru membawa darah ke paru-paru, di mana karbon dioksida dilepas dan oksigen dijemput. Kemudian darah dari paru-paru memasuki atrium kiri. Kemudian masuk ke atrium kiri. Darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri melalui 4 vena pulmonalis. Melalui 4 vena pulmonalis kiri. Sebagian besar darah mengalir ke atrium kiri melewati katup bikuspid. Melalui katup bikuspid ke ventrikel kiri. Sedangkan ventrikel kiri berelaksasi mengikuti kontraksi sebelumnya. Ketika darah kembali ke jantung, tidak hanya mengandung CO2 dan O2 saja, namun ada nitrogen, nutrisi, hormon, serta sisa-sisa metabolisme, mineral, termasuk juga bakteri, virus, bahkan obat yang dikonsumsi. Setelah itu, di atrium kiri kemudian berkontraksi dan darah yang didorong dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Dari atrium kiri, darah didorong ke ventrikel kiri. Setelah kontraksi atrium kiri, ventrikel kiri mulai berkontraksi.
Kontraksi ventrikel kiri ini mendorong darah terhadap katup bikuspid, memaksa untuk ditutup. Setelah tekanan dalam ventrikel kiri ini meningkat, katup semilunar aorta dipaksa terbuka dan darah mengalir ke aorta. Darah mengalir melalui aorta didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Sebelum darah kembali ke jantung, darah yang membawa CO2 dan sampah sisa metabolisme dialirkan ke ginjal melalui sepasang arteri renalis untuk difiltrasi. Setelah dari ginjal, darah akan keluar melalui vena renalis dan selanjutnya diedarkan ke organ target seperti usus, lambung, dan lain-lain. Setelah itu, baru kembali ke jantung. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.